Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati kepada Bapak Ghazali Syahroni selaku dosen pembimbing saya pada mata kuliah Al-Islam Muhammadiyah. Perkenalkan, sebelumnya saya Khairuddin Nawawi. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, kelas manajemen semester 2 karyawan. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memaparkan tentang bacaan dan terjemahan isi kandungan surat Az-Zariyat ayat 56 dan Al-Baqarah ayat 30. Langsung saja saya ingin membacakan Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Isi kandungan Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah menegaskan bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah dalam artian menyembah, mengabdi, menghamba, tunduk, tata dan patuh terhadap segala yang dikehendakinya. Ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan dalam kerangka ibadah tersebut harus menyeluruh dan total, baik lahir maupun batin. Tujuan ibadah adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, ibadah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang sudah ditetapkan ketentuan pelaksanaannya, seperti ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdah adalah ibadah yang belum ditetapkan ketentuannya secara khusus dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, ibadah melalui menyantuni fakir miskin, berbuat baik, dan hal-hal lain dalam bentuk muamalah. Ibadah merupakan bukti salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan yang dengan kemurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas hidup. Sikap tersebut sudah seharusnya dimiliki oleh setiap manusia. Apabila manusia mempunyai kesadaran akan hak itu, lain halnya apabila manusia tidak mempunyai kesadaran untuk mensyukuri segala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan menjadi manusia yang tidak mau tunduk, tidak mau taat, dan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mau beribadah kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita telah mengajarkan bahwa ibadah bukan saja kewajiban, tetapi kebutuhan kita untuk berterima kasih atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis beliau bersabda yang artinya, aku mendengar Al-Mughirah radhiyallahu an berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun untuk mendirikan sholat malam hingga tampak bengkak pada kaki atau betis, beliau diminta keterangan tentangnya. Maka beliau menjawab, apakah memang tidak sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya saya ingin membacakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu
ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menempuh darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Isi kandungan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu yang pertama, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua, Allah Maha Mengetahui. Yang ketiga, Allah mengetahui hal yang tidak diketahui oleh malaikat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.